Di sebuah kampung yang tampak damai, terdengar suara bisikan penuh iri. Kamera menyapu rumah kecil yang baru selesai direnovasi. Rapi, bersih, dan bercahaya di antara deretan rumah tua. Di balik jendela, sepasang suami istri tersenyum, seolah tidak tahu badai apa yang menunggu. Namun, dari seberang gang, sepasang mata memperhatikan, penuh dendam yang belum dimulai. Hari itu, tanpa mereka sadari, kedamaian baru saja retak. Dan semua bermula dari satu hal sederhana, iri hati seorang tetangga. Pagi itu, kampung Jatiwangi masih dibungkus embun tipis. Ayam berkokok bersaut-sautan di kejauhan, sementara aroma tanah basah menguar dari jalan kecil yang baru disapu hujan malam sebelumnya. Raka berdiri di halaman rumah barunya, atau lebih tepatnya, rumah lama yang baru saja selesai direnovasi. Cat krem yang mengering masih memantulkan cahaya lembut matahari. Dindingnya lebih kokoh, pagar kecil dari kayu sengon, dan teras mingil, tepat ia berharap bisa menikmati secangkir kopi tiap pagi. Sari mengintip dari balik pintu sambil tersenyum. "Mas, akhirnya selesai juga ya. Rumah kita jadi lebih enak ditinggalin." Raka menoleh, matanya hangat. "Iya Sari, ini buat kamu juga, biar kamu nyaman." Kebahagiaan itu sederhana, dan justru kesederhanaan itulah yang memicu sesuatu yang lebih gelap. Dari rumah seberang, Murni berdiri sambil melipat tangan di dada. Ekspresinya datar, tapi matanya tajam. Dengan kain selendang kusut di pundaknya, ia memperhatikan setiap sudut rumah Raka, seperti sedang menilai sesuatu yang tidak pantas menurut versinya sendiri. "Mereka renovasi dari mana duitnya?" Gumamnya pelan namun cukup keras untuk dirinya sendiri. Nada suaranya mengandung ketidaksukaan yang menahun. Bu Rumi yang baru membuka warung menyapa dari depan. "Pagi Bu Murni, lumayan ya rumah Raka jadi lebih bagus sekarang." Murni menyeringih kecil, bibirnya terangkat setengah. "Iya, bagus. Tapi kok cepet banget ya? Padahal gajinya cuma karyawan bengkel. Aneh." Bu Rumi mengernyit, tapi tidak membalas. Ia tahu, dari satu kalimat seperti ini saja, gosip bisa tumbuh seperti jamur. Raka dan Sari di rumah tidur tenang. Tidak tahu bahwa di luar sana, badai kecil telah mulai bergerak. Hari itu menjadi permulaan perlahan dari konflik panjang yang akan mengubah kehidupan mereka. Pagi itu angin berhembus pelan, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman rumah-rumah tetangga. Raka keluar dengan santai, bersiap berangkat kerja. Namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu yang janggal. Pot bunganya tidak lagi sejajar seperti kemarin malam. 3 pot geser beberapa sentimeter. 1 pot bahkan miring. Tanahnya tumpah ke lantai teras. Raka mengernyit. Kok bisa begini? Sari menyusul keluar dengan wajar bingung. "Mas, semalam aku udah rapihin loh. Masa angin bisa mindahin sampai segini?" Raka memeriksa bekas geseran. Terlalu rapi untuk angin. Terlalu terarah untuk hewan. Tapi ia menahan dugaan buruknya. "Ah, mungkin kucing lewat," katanya mencoba menenangkan. Namun di seberang gang, dari balik jendela, Murni menahan senyum. Ia memandang hasil keusulannya dengan puas. Siang hari, gang sempit Jatiwangi mulai ramai suara motor warga yang berangkat atau pulang kerja. Raka yang baru menyalakan motornya, tiba-tiba mendengar suara teguran keras. "Mas Raka!" Suara motor Mas Kang keras, nenggorin telinga saya. Raka menoleh. Murni berdiri dengan tangan di pinggang. Wajah ditarik-talik seolah sedang menahan sakit kepala. Bu Murni, ini motor saya emang gini dari dulu. Saya cuma panasin sebentar." "Ya tetep aja, orang lain bisa panasin motor tanpa bikin satu kampung kayak mau roboh." Sari keluar, cemas. "Maaf ya Bu, Mas cuma sebentar kok." "Alah, baru renovasi rumah langsung lupa adat. Kalau ganggu tetangga bisa kena dosa Bu Sari."
Nada itu seperti racun yang dilumuri madu. Ramai, tajam, namun dibuat seolah menasihati. Raka mengepalkan tangan dalam diam. Ia tahu, jika ia terpancing emosi, Murni akan punya bahan gosip baru. Ia memilih diam, menutup pagar, dan pergi kerja tanpa membalas. Sore hari, saat Sari hendak menjemur baju, ia bertemu Murni di gang. Murni tersenyum palsu, menyapa dengan manis. "Ih, Sari, bajunya kok banyak banget? Pasti capek ya jadi ibu rumah tangga sendirian terus." "Sendirian bagaimana, Bu?" Murni mendekat, suaranya direndahkan. "Ya, kan Raka kerjanya pulang malam terus. Sari nggak kesepian." Sari terdiam. Bukan karena benar, tapi karena tahu arah sindiran itu kemana. Murni melanjutkan, pura-pura iba. "Ya, kalau suami terlalu sibuk, kadang ada perempuan yang kehilangan kasih sayang loh. Itu bukan sekedar sindiran, itu racun." Sari menunduk, menahan perasaan tak nyaman. Ia tahu Murni sengaja memancing keretakan. Namun sebelum ia menjawab, Bu Rumi lewat sambil membawa belanjaan. "Bu Murni, jangan gombalin orang. Sari sama Raka mah rukun." Sekilas Murni senyum janggal, tapi tatapannya pada Sari berubah dingin, seolah mengatakan, ini baru permulaan. Malam hari, Raka pulang kerja dan mendapati Sari duduk murung. Ia tahu pasti ada sesuatu. "Ada yang ganggu kamu?" tanya Raka pelan. Sari menggigit bibir. "Kayaknya Bu Murni gak suka kita tinggal di sini." Raka menghela napas. Selama kita gak salah, kita gak perlu takut. Namun dalam hatinya ia sadar, gangguan kecil ini tidak akan berhenti. Dan dari rumah seberang, Murni menutup jendela sambil menahan tawa kecil. Gangguan hari ini berjalan mulus. Besok ia sudah menyiapkan gangguan berikutnya. Pagi itu, matahari baru menyentuh genting rumah ketika Murni membuka pintu dan berjalan menuju warung Bu Rumi. Langkahnya pelan, penuh perhitungan, seolah setiap detik adalah bagian dari rencana panjang. Warung Bu Rumi sudah ada 3 ibu-ibu yang beli sayur. Hari yang tepat, penonton yang ideal. Murni masuk sambil menarik napas panjang, pura-pura lelah. "Aduh, semalaman saya nggak bisa tidur," keluhnya. Seketika kepala-kepala menoleh. "Loh, kenapa Bu Murni?" tanya Bu Rumi sambil menimbang cabai. Murni memijat pelipis. "Saya dengar suara motor keras banget tengah malam. Kaget saya." 2 ibu lain langsung bereaksi. "Motor siapa, Bu?" Murni menghela napas, lama, penuh drama. Seolah ia sedang menahan diri untuk tidak menyebutkan nama. "Saya nggak enak bilangnya, tapi kayaknya dari rumahnya Raka." Ibu-ibu itu saling berpandangan. Wajah mereka berubah penasaran. Satu hal yang paling disukai warga di kampung kecil adalah kabar baru, apalagi kalau bernada miring. Bu Rumi coba netral. "Tapi Raka pulangnya paling jam 9, Bu, nggak sampai tengah malam." Murni mengangkat alis, pura-pura terkejut. "Oh, masa? Soalnya saya dengar mesinnya keras banget. Atau mungkin dia keluar lagi, siapa tahu. Bukannya saya suuzon ya?" Kalimat itu seperti umpan manis. Ia berhenti tepat di situ, membiarkan pikiran orang lain yang melanjutkan. Salah satu ibu mengernyit. "Keluar malam-malam buat apa?" Murni tersenyum samar. Ia tidak menjawab langsung. "Ya, siapa tahu ada kebutuhan khusus," ucapnya pelan, suara dibuat menggantung penuh makna. Secara tidak langsung nada itu membentuk imajinasi liar. Menjelang siang, gosip itu sudah berpindah tangan. Dari warung Bu Rumi ke rumah Pak Dul, lalu ke ibu-ibu pengajian, dan akhirnya sampai ke telinga Pak Suprapto, ketua RT. Setiap orang menambahkan sedikit bumbu, sedikit ketidakpastian, sedikit prasangka, dan ketika gosip itu kembali pada bentuknya yang kelima atau keenam, ceritanya sudah berubah jauh.
Raka sering keluar malam diam-diam. Ada suara motor keras dari rumahnya. Kayaknya ada masalah di rumah tangganya. Tak ada yang sadar bahwa tidak satu pun dari itu benar. Atau setidaknya tidak satu pun dari itu pernah dibuktikan. Sore hari, Raka pulang kerja dengan wajah lelah. Belum sempat ia masuk rumah, Pak Suprapto menghampiri dengan nada hati-hati. "Kak, boleh bicara sebentar?" Raka kaget. "Ada apa, Pak?" Pak Suprapto terlihat kaku, seolah pembicaraan ini tidak ingin ia lakukan. "Saya cuma mau memastikan, kamu baik-baik saja kan? Nggak ada masalah?" Raka kebingungan. "Masalah apa, Pak?" Pak Suprapto ragu sejenak sebelum akhirnya bicara pelan. "Soal kamu yang katanya keluar malam, warga mulai bertanya-tanya." Raka terkejut hampir tertawa karena absurditasnya. "Pak, saya pulang jam 9. Setelah itu saya tidur. Mana mungkin saya keluar lagi?" Pak Suprapto mengangguk cepat, seolah merasa bersalah. Iya, saya percaya. Cuma ya namanya tetangga kadang suka salah nangkep." Raka menatap rumah Murni di seberang. Dan pada saat itu ia mulai menyadari satu hal. Ini bukan kebetulan. Ini bukan salah paham. Ini adalah serangan pertama. Serangan yang dibungkus senyum dan basa-basi. Di dalam rumah, Sari tampak gelisah. Ia sudah mendengar gosip itu lebih dulu dari Bu Rumi. Ketika Raka bercerita bahwa Pak RT menegurnya, wajah Sari langsung murung. "Mas, ini pasti Bu Murni." Raka diam. Tidak ingin menuduh, tapi juga tahu betul siapa sumbernya. Gangguan kecil sudah berubah menjadi cerita. Dan cerita sekarang telah berubah menjadi fitnah. Murni di rumahnya tersenyum puas sambil menutup gorden. Gosip pertama menyebar dengan sempurna. Besok, ia akan menyebar yang kedua. Warung jadi api konflik. Pagi itu, warung Bu Rumi kembali ramai. 3 ibu sedang memilih sayur, 1 bapak nongkrong sambil menyeruput kopi. Suasananya hangat, seperti biasa. Hingga nama Raka muncul di tengah obrolan ringan. "Bu, semalam suara motor siapa sih yang keras banget?" tanya salah satu ibu. Bu Rumi menjawab cepat, polos, tanpa sadar bahaya dari kata-katanya. "Kayaknya Mas Raka deh, kemarin Bu Murni cerita." Begitu kalimat itu keluar, seluruh kepala spontan menoleh. Tatapan penasaran itu memancing kelanjutan. "Loh, Raka? Bukannya dia orangnya kalem? Jam berapa emang? Aduh, kok jadi aneh ya?" Bu Rumi merasa sedikit bersalah. Dia bukan penyebar gosip, hanya menjawab apa yang dia dengar. Dia mengangkat kedua tangan. Saya cuma dengar ya, nggak bilang itu benar." Tapi kerusakan sudah terjadi. Sementara itu, Murni muncul dari tikungan. Dia sengaja memilih waktu ketika obrolan sedang hangat. Dengan langkah santai, dia masuk warung pura-pura tak tahu apapun. "Pagi Bu, beli bawang sama cabe ya?" Tapi matanya menyapu wajah-wajah yang sedang membicarakan sesuatu. Bu Murni, benar ya semalam ada motor keras? Dari rumahnya Raka ya?" Pertanyaan itu dilempar begitu saja oleh salah satu ibu. Murni menatap mereka, lalu tersenyum simpul. Bukan senyum yang menjawab, tapi senyum yang membuat orang lain menyimpulkan sendiri. "Ih, saya takut salah ngomong." Ia berkata lembut, tapi nada itu bagaikan bensin disiram ke bara. Bu Rumi ikut nimbrung. "Loh Bu, kemarin ibu bilang..." "Nah itu dia, saya cuma bilang kayak suara motor. Saya nggak nuduh. Tapi ya, kalau warga lain dengar hal yang sama, saya nggak bisa apa-apa." Kalimat itu terdengar sangat hati-hati, namun efeknya menghancurkan. Ibu-ibu di warung mulai berbisik. "Masa Raka keluar malam? Jangan-jangan ada masalah rumah tangga. Sari kelihatan murung kemarin." Gosip itu kini bukan lagi rumor kecil. Sudah berwarna, sudah berbentuk, sudah punya daging dan tulang. Bu Rumi mulai gelisah. Dia melarik Murni sedikit menjauh. "Bu, jangan diperbesar ya. Kasihan Raka sama Sari."
Murni merapatkan bibir, berpura-pura tersinggung. Loh, saya kok yang disalahin? Saya cuma cerita yang saya dengar, masa saya harus bohong? Bukan begitu, Bu. Saya takut nanti jadi fitnah. Mitnah? Lah, kalau benar suaranya dari rumah mereka? Saya cuma menjaga kampung supaya tetap tenang. Dia menatap Bu Rumi dalam-dalam. Kita ini tetangga, Bu. Kalau ada kejanggalan, ya wajar kalau dibahas. Perkataan itu halus, tapi membawa tekanan. Bu Rumi tahu dia tak bisa menang melawan lidah seperti Murni. Dia hanya bisa terdiam, berharap badai ini cepat reda. Sore hari, kabar itu sudah menyerupai sesuatu yang lebih besar. Raka sering keluyuran malam. Sari sering sendirian. Rumah tangga mereka lagi goyah. Dan sore itu pula, dua ibu di warung membicarakan semua itu tepat ketika Sari lewat di depan mereka. Mereka terdiam, saling pandang, lalu pura-pura sibuk memilih sayur. Namun Sari menangkap ekspresi itu. Dia tahu tatapan seperti apa itu. Tatapan tahu sesuatu. Tatapan mengasihani sekaligus menilai. Wajah Sari mengeras, hatinya seperti ditusuk jarum. Malamnya dia menceritakan semuanya pada Raka. Mas, Bu Rumi nggak sengaja ngomong, tapi yang bikin besar itu Bu Murni. Raka mengepalkan rahang. Dia sudah menduga. Dia sudah tahu. Dan kini, dia merasakan bahwa rumah kecil mereka mulai terkepung oleh bisikan-bisikan yang tak mereka ucapkan, namun terdengar sangat jelas. Murni di rumah seberang menutup jendela sambil tersenyum simpul. Warung telah menjadi panggungnya, dan gosip itu kini mulai membakar. Suasana kampung Lembah Mawar sore itu terasa berbeda. Biasanya, setelah pulang kerja, ia selalu disambut dengan obrolan ringan warga, terutama Pak Gito yang suka berkisah soal masa mudanya. Namun hari ini, yang menunggu hanya sunyi dan tatapan-tatapan yang tertahan. Raka memarkir motornya di depan rumah. Sejak insiden Pot Murni dan gosip yang mulai menyebar, ia merasakan perubahan kecil namun menusuk. Tapi hari ini lebih parah. Begitu ia menurunkan helm, suara lirih terdengar dari dua ibu-ibu yang sedang menyapu halaman. Itu dia orangnya. Iya, yang katanya suka bentak-bentak istrinya. Raka berhenti sejenak. Hatinya seperti diremas. Ia melirik mereka, dan mereka justru berpura-pura sibuk. Padahal jelas bahwa gosip Murni sudah terbang jauh lebih cepat daripada angin. Di teras, Sari memperhatikan dari balik jendela. Ia menahan napas, tidak ingin menambah beban suaminya. Namun, sorot sedihnya sulit disembunyikan. Di tempat kerja. Hari berikutnya situasi semakin memojokkan. Di bengkel kecil tempat Raka bekerja, dua rekannya, Dimas dan Indro tampak berbisik saat ia datang. Dimas menepuk bahu Raka dengan ragu. Kak, lu nggak apa-apa? Di kampung lu katanya ada masalah. Masalah apa? Indro menyahut setengah bercanda namun tajam. Yang soal lu nggak bisa ngatur emosi itu loh. Wah, rame banget diceritain sama orang kampung sana. Detak jantung Raka melonjak. Gosip itu sudah sampai ke tempat kerja. Siapa yang cerita? Indro mengangkat bahu. Gak tahu. Katanya dari salah satu warga situ yang sering belanja ke warung Bu Rumi. Nama itu, Bu Rumi, langsung membuatnya tegang. Warung kecil itu selalu ramai. Jika rumor keluar dari sana, maka tidak mengherankan gosip meledak di mana-mana. Raka menarik napas panjang, mencoba tenang. Gue nggak pernah bentak Sari. Orang-orang cuma salah paham. Dimas menatap dengan wajah iba, tapi ragu percaya. Ya, kita cuma nanya, Kak. Soalnya yang ngomong banyak banget.
Punggung Raka terasa berat. Ia jarang marah, tapi hari ini dadanya terasa penuh. Kembali ke rumah. Sore harinya perjalanan pulang terasa lebih gelap. Lampu-lampu rumah di sepanjang jalan menyala, tapi gang sempit itu tampak seperti lorong penghakiman. Ia mendengar suara yang sangat familiar, Murni, berbicara keras dengan tetangga lain. "Iya Bu, saya juga cemas, soalnya Sari itu orangnya pendiam, takut kalau dia cuma memendam. Raka kan kalau marah sampai banting barang." Itu fitnah. Murni bahkan menaikkan level gosipnya. Ia berdiri kaku, darahnya seperti berhenti mengalir. Ia tak tahan. Namun ia tidak ingin membuat keributan. Itu justru memperkuat gosip. Murni melirik dan seolah terkejut melihat Raka, lalu memainkan peran sebagai korban. Astaga, Raka pulang. Saya cuma cerita karena saya peduli." Raka mengepalkan tangan. Namun ia memilih berjalan masuk, menahan luapan emosi. Di ruang tamu, Sari menyambutnya. "Mas," suaranya lembut, penuh kekhawatiran. Raka duduk, menunduk, mencoba mengatur napas. "Rumor itu udah sampai ke tempat kerja, Sar." Sari menutup mulutnya, syok. "Serius? Mas lelah. Kita nggak salah apa-apa, tapi orang-orang seperti nggak mau dengar." Sari menggenggam tangan Raka. "Kita hadapi bersama." Untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar tersudut. Dan Murni baru saja mulai. Sore itu, Sari hanya berniat singgah sebentar di warung Burumi. Ia ingin membeli kecap untuk masakan malam. Hal kecil, hal wajar yang selalu ia lakukan. Namun, sejak rumor-rumor Murni menyebar, Sari berjalan ke warung seperti melintasi ladang ranjau. Warung Burumi cukup ramai. Beberapa anak membeli permen, 2 ibu-ibu mengecek harga minyak goreng. Burumi tersenyum kaku ketika Sari masuk. Sari memilih kecap dari rak terdekat. Namun, saat ia memutar badan, sebuah botol kecap lain terjatuh dari rak, pecah di lantai. Brak! Semua orang terkejut. Anak-anak berhenti berbicara. Sari menunduk, hendak memungut pecahannya. "Maaf Burumi, saya nggak sengaja." Tapi sebelum Burumi sempat menjawab, suara yang sangat dikenal itu memecah suasana. Murni masuk sebagai saksi. Murni muncul dari pintu warung, seolah sudah menunggu momen itu. Rambutnya yang disanggul ketat bergoyang ketika ia mendekat. Matanya membesar dramatis. Saya lihat tadi, Sari masukin sesuatu ke tasnya sebelum botolnya jatuh." Warung langsung hening. Sari mematung. "Bu, saya cuma ambil kecap, ini." Ia mengangkat botol yang hendak dibelinya. Murni menggeleng, suara disengaja dikeraskan. "Saya lihat jelas Burumi, dia ambil keripik kecil warna hijau itu, masukin ke tasnya cepat-cepat." Warga mulai berbisik. "Masya Allah, Sari ngambil barang. Kirain cuma Raka yang emosian, ternyata istrinya gitu juga." Sari tercekik oleh rasa tidak percaya. "Saya tidak mengambil apapun." Burumi tampak bingung, terjepit antara menjaga warung dan menjaga hubungan dengan warga. "Sar, kalau memang gak ambil, boleh buka tasnya sebentar? Biar jelas." Sari sadar ia sedang dicekik oleh gosip, oleh tuduhan, oleh permainan Murni. Dengan tangan gemetar, ia membuka tas. Hanya ada dompet, tisu, dan kunci. Tidak ada keripik, tidak ada apapun. Warga terdiam. Sejenak hanya suara kipas angin warung yang terdengar. Namun Murni tidak berhenti. "Ya ampun Burumi, berarti dia udah buang duluan pas saya tadi panggil ibu. Ada niat buruk tuh."
Tuduhan itu liar, tapi dipercaya karena Murni pandai memainkan intonasi dan ekspresi. Beberapa ibu mengangguk. Bu Rumi menatap Sari dengan ragu. "Sar, kamu yakin gak ada apa-apa? Soalnya tadi Murni bilang dia lihat." Nafas Sari tersengal. Tenggorokannya kering. Saya tidak mengambil apapun." Namun tatapan warga tetap mencurigai. Sari merasa seperti tenggelam di tengah ruangan. Raka datang. Tak lama setelah itu, Raka datang mencari Sari yang belum kembali. Ia melihat kerumunan dari jauh dan langsung bergegas menghampiri. "Ada apa ini?" Begitu melihat wajah istrinya memerah dan gemetar, ia tahu ada sesuatu yang buruk. Murni mendekat. Tepat di saat Raka tiba, seakan ingin memastikan drama mencapai klimaks. "Saya cuma mau bantu Bu Rumi. Saya lihat Sari ambil barang tanpa bayar. Saya nggak nuduh, cuma cerita." Raka mengepalkan rahangnya. "Jangan sembarangan, Bu." Warga menatap, menunggu reaksi. Murni menatap balik dengan nada lembut namun menusuk. "Kalau nggak salah, kenapa marah?" Raka menahan diri. Ia tahu jika meledak di depan warga, gosip itu akan jadi senjata mematikan. Ia berdiri di sisi Sari, menggenggam bahunya. "Istri saya tidak mengambil apapun. Jangan buat cerita." Sari menunduk, menahan air mata. Kerumunan perlahan bubar, tapi tatapan-tatapan curiga tidak ikut pergi. Bu Rumi masih terbagi, tidak ingin menuduh, tapi juga tidak ingin menyinggung Murni. Dan di luar warung, ketika angin sore berhembus, Murni menyumbangkan senyum kecil, senyum kemenangan pertama. Ia berhasil mencoreng nama Sari, dan itu baru permulaan. Sore itu, halaman rumah RT Suprapto dipenuhi suara sandal menyaret dan langkah pelan warga yang datang. Mediasi ini diminta oleh Bu Rumi, karena ia tidak nyaman jika gosip pencurian di warungnya terus berkembang. Di ruang tamu, kursi-kursi plastik hijau sudah ditata membentuk lingkaran. Pak RT Suprapto duduk di depan, wajahnya serius namun tetap hangat. Ia ingin mengakhiri masalah ini. "Baik semuanya, kita duduk bersama untuk mencari kejelasan," ujarnya tenang. Raka menggenggam tangan Sari. Keduanya tampak letih. Mata Sari sedikit bengkak. Murni dengan jilbab rapi dan ekspresi polos duduk seolah menjadi saksi utama. Beberapa warga lain hadir, Bu Rumi, Pak Gito, Deden, dan dua ibu-ibu yang sering mengobrol di pos ronda. Mulai mediasi, Suprapto membuka pembicaraan. "Kejadian di warung kemarin membuat salah paham. Kita tidak boleh saling tuduh. Jadi saya ingin dengar dari Sari dulu." Sari menelan ludah. Ia berbicara pelan namun jelas. "Saya hanya ingin beli kecap, dan botolnya jatuh. Saya tidak mengambil apa-apa." Suasana sempat hening. Kemudian, mata Pak RT beralih ke Murni. "Bu Murni, Anda bilang melihat sesuatu?" Ini momen yang ditunggu Murni. Ia menarik nafas panjang, bersikap seolah sangat terluka. "Pak RT, saya cuma mau bantu. Saya lihat Sari pegang keripik sebelum botol kecap jatuh. Saya kira dia masukin ke tas. Tapi mungkin saya salah lihat. Namanya manusia, Pak." Kalimatnya lembut, tapi penuh jebakan. Beberapa warga langsung mengangguk, tanpa sadar terpengaruh. Raka mencoba menahan diri. "Bu, Anda bilang Sari ambil barang, tapi tasnya udah dicek, kosong." Murni menunjuk Sari tapi dengan gaya halus yang dibuat-buat. "Memang kosong, tapi saya nggak bilang dia bawa pulang. Saya cuma bilang saya lihat ada gerakan mencurigakan. Dan tadi saya dengar ada warga yang cerita Sari memang sering tergesa-gesa di warung. Jadi saya makin curiga." Perkataan itu, tanpa bukti, tanpa dasar, langsung mengubah suasana. "Oh,
Jadi bukan pertama kali, bisik salah satu ibu-ibu. Waduh, tambah yang lain. Murni tersenyum kecil, pura-pura sedih. Saya cuma peduli. Saya takut Burumi rugi. Burumi terjepit. Ia memandang Sari dan Raka, lalu Murni. Sar, kalau memang gak ambil ya bilang aja, biar gak salah paham. Sari menggigit bibir. Saya sudah bilang berkali-kali, saya tidak mengambil apapun. Tapi suara itu tenggelam oleh bisik-bisik warga. Mediasi mulai buyar. RT Suprapto mencoba menengahi. Baik, kita jangan memperbesar. Semua belum jelas. Kita perlu saling percaya. Namun Murni menyela cepat. Pak RT, saya juga sempat dengar Raka sering marah-marah di rumah. Rumah sebelah pun pernah dengar suara bantingan. Itu fitnah lain. Raka langsung menegang. Jangan bicara sembarangan. Tapi Suprapto mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Raka, tenang dulu. Murni menunduk dramatis. Saya takut, Pak. Saya tinggal sebelahan. Kalau ada apa-apa, saya yang pertama kena. Sekali lagi Murni sandiwara. Warga makin memandang sinis ke arah Raka dan Sari. Pak Gito bahkan berdehem. Kita semua sudah dengar gosip-gosip itu sebelumnya. Mungkin memang ada masalah rumah tangga. Raka menatap satu persatu wajah yang dulu bersahabat. Hatinya hancur. Sari mencoba menahan air mata. Kenapa kalian percaya gosip, bukan kami? Tidak ada yang menjawab. RT Suprapto akhirnya menghela nafas panjang. Baik, karena tidak ada bukti kuat, kita anggap ini hanya salah paham. Tapi saya minta semua pihak menenangkan diri. Keputusannya jelas menggantung, tidak menyelesaikan apapun. Murni tersenyum tipis. Kemenangan lain. Ketika semua bubar, Raka dan Sari berjalan pulang dengan langkah berat. Mereka tahu satu hal, warga tidak sepenuhnya percaya pada mereka. Dan itu memberi ruang bagi Murni untuk melanjutkan fitnah ke tahap berikutnya. Malam sebelumnya begitu berat. Setelah mediasi RT yang gagal, Sari menangis tertahan, sementara Raka hanya duduk di teras, memandangi jalanan gelap. Semua tuduhan, semua tatapan warga, membuatnya ingin marah, tapi ia memilih diam. Namun pagi itu, kejadian aneh membuat amarah yang ia tahan mulai retak. Temuan pertama, tapak kaki berlumpur. Ketika Raka membuka pintu depan, cahaya matahari yang baru naik memperlihatkan sesuatu di lantai teras. Serangkaian jejak kaki berlumpur. Ukurannya kecil, seperti kaki perempuan dewasa. Jejak itu mengarah dari depan gerbang, langsung menuju jendela ruang tamu, dan berhenti di sana, seolah seseorang berdiri mengintip. Raka mengerutkan dahi. Semalam, ia jelas-jelas mengunci gerbang. Ia memeriksa pagar dan menemukan goresan panjang, seperti bekas dicongkel dengan benda tumpul. Sari yang baru bangun menghampiri. Mas, ada apa? Raka menunjuk bekas itu. Ada yang masuk halaman semalam? Sari terbelalak. Siapa? Kok bisa? Raka tidak menjawab, tapi satu nama muncul di kepalanya. Nama yang belakangan ini selalu membawa masalah. Temuan kedua. Pot tanaman terguling. Mereka berjalan mengitari halaman. 2 pot besar berisi tanaman lidah mertua, yang biasanya berdiri kokoh, tergeletak di tanah. Tanahnya berserakan, daun patah. Raka memeriksa sisi pot. Ada bekas sepatu kecil. Arahnya dari pot menuju pagar belakang. Sari mulai ketakutan. Mas, ini seperti ada yang sengaja bikin berantakan. Raka mengangguk pelan, rahangnya mengeras. Temuan ketiga, barang aneh di bawah jendela mereka. Saat mengecek sisi rumah, Raka menemukan sesuatu di bawah jendela kamar mereka. Selembar kain kecil berwarna coklat, seperti sobekan baju atau selendang. Ada sedikit bau parfum yang ia kenal. Wangi bunga melati, wangi yang sering dipakai seseorang. Raka menelan ludah. Ini
"Bukan punyamu kan?" Sari menggeleng. "Bukan, aku nggak punya kain warna itu." Raka mengangkat kain itu, memeriksanya lagi. Wangi itu sangat familiar, hingga membuat Raka merinding, karena hanya ada satu orang yang memakai parfum melati pekat setiap hari di kampung itu. Murni. Raka mulai menyambungkan titik-titik. Raka duduk di teras, kain melati itu digenggam di tangan. Ia mulai menghubungkan kejadian-kejadian yang saling tumpang tindih. Gosip random yang tiba-tiba menyebar. Tuduhan warung yang muncul tanpa dasar. Murni yang selalu kebetulan berada di tempat kejadian. Dan sekarang, bukti seseorang masuk ke halaman malam-malam. Sari duduk di sampingnya, masih ketakutan. "Mas, menurutmu siapa yang melakukan ini?" Raka tidak menjawab cepat. Ia menatap jalan kampung yang masih sepi. Hanya terdengar suara ayam dan sapuan ibu-ibu yang sedang bersih-bersih. Akhirnya ia berkata pelan namun tegas. "Ada seseorang yang mau bikin kita kelihatan buruk di mata warga." Sari menunduk, napasnya bergetar. "Kita mau diapain lagi, Mas?" Raka meremas kain melati itu. "Aku nggak tahu, tapi ini bukti. Ada yang sengaja nyabotase kita." Di seberang rumah, dari balik tirai, Murni mengintip dengan senyum samar. Ia melihat Raka memeriksa halaman. Ia melihat kain yang tergeletak. Dan ekspresi wajahnya seolah ia menikmati kelanjutan dari kekacauan yang ia ciptakan. Pagi yang biasanya dipenuhi suara sapu dan obrolan ringan, berubah menjadi bisik-bisik yang menggigit. Kampung Sukamakmur, yang dulu akrab dan penuh tawa, kini terasa gerah oleh ketidakpercayaan. Kelompok pertama, warga yang percaya murni. Di depan warung Bu Rumi, 3 ibu-ibu berkumpul, menyusun opini tanpa fakta. Murni kan orangnya jujur, masa bohong? Dia juga cuma peduli keamanan warga. Katanya, Sari ada gerak-gerik aneh. Iya, apalagi kemarin malam, ada suara ribut-ribut di pabluk rumah Raka. Padahal, mereka tidak melihat apa-apa. Mereka percaya karena Murni pandai memainkan peran. Bu Rumi sendiri, meski tidak berniat jahat, ikut terpengaruh. Saya nggak enak kalau ada pencurian. Kalau Murni bilang ada yang aneh, ya saya percaya aja. Kelompok ini jumlahnya lebih besar, membuat gosip terasa semakin benar. Kelompok kedua, warga netral. Di pos ronda, Pak RT Suprapto duduk bersama Deden dan Pak Gito. Mereka tidak menelan mentah-mentah gosip itu, tapi juga tidak berani membela Raka terang-terangan. Deden berkata pelan, "Aneh sih Mas, Raka nggak pernah bikin masalah. Tapi kok tiba-tiba itu gosip munculnya banyak banget?" Pak RT mengangguk. "Makanya, saya nggak mau langsung menuduh. Tapi kalau warga sudah percaya yang lain, susah." Pak Gito menghela napas. "Ya kalau benar ada sabotase di rumah Raka, harusnya kita cari tahu. Jangan asal percaya murni." Tapi bahkan yang netral pun dihantui rasa tidak enak. Seakan membela Raka sama dengan mencari masalah. Suasana kampung semakin kacau. Raka dan Sari keluar membeli beras di warung. Langkah mereka terasa berat. Setiap sudut seperti mata yang memperhatikan. Setiba di warung, ibu-ibu langsung terdiam. Suasana hening mencurigakan. Sari menunduk. Raka mencoba bersikap biasa, tapi dadanya panas. Satu ibu-ibu berbisik cukup keras untuk terdengar. "Tuh, orangnya lewat." Sari hampir menangis lagi, tapi menahan. Ketika mereka keluar dari warung, Deden memanggil pelan. "Mas, Sar, kuat ya? Nggak semua orang percaya gosip itu." Raka menoleh. Ada sedikit harapan di matanya. "Makasih, Den. Tapi kalau kayak gini terus, susah rasanya." Deden mengangguk. Wajahnya prihatin. "Kalau butuh bantuan, bilang ya." Tapi dari jauhan Murni berdiri sambil memegang map. Seolah baru pulang dari kantor kelurahan. Ia melihat interaksi itu. Ia tersenyum kecil. Tersenyum puas. Karena apa yang ia inginkan sedang terjadi. Kampung retak,
Warga terbelah, dan Raka Sari semakin sendiri. Retaknya kepercayaan antar warga. Di malam hari, suara orang bertengkar terdengar di gang sebelah. Ada yang membela Raka, ada yang melawan. Bahkan pertemanan yang telah bertahun-tahun pun mulai renggang. Kamu terlalu cepat percaya gosip. Loh, demi keamanan kampung harus waspada dong. Tapi nuduh orang tanpa bukti itu keterlaluan. Ronda malam pun jadi tidak nyaman. Beberapa warga yang dulu suka ngopi bareng, kini duduk saling berjauhan. Pak RT hanya bisa menghela napas dari teras rumahnya. Ia tahu, jika ini tidak dihentikan, kampung bisa benar-benar pecah. Dan Murni, ia tetap tenang, seolah semua kekacauan ini adalah simfoni yang ia ciptakan sendiri. Sore merambat pelan di kampung Melati. Udara lembab setelah hujan tipis meninggalkan aroma tanah basah. Raka berjalan menyusuri gang kecil menuju rumahnya, helm di tangan, masih memikirkan tumpukan pekerjaan yang menunggu besok pagi. Ia tak tahu bahwa di balik pagar rumah sebelah, Murni sudah menyiapkan panggung. Murni berdiri dengan ponsel terangkat, seolah-olah mengamati tanaman yang baru disiram. Namun sorot matanya tajam, mengikuti setiap langkah Raka. Bibirnya mengulas senyum tipis, senyum yang hanya muncul ketika ia menemukan celah untuk membuat kekacauan baru. Saat Raka berhenti sejenak untuk menepikan kardus kosong yang tergeletak di depan rumah tetangga, sekadar merapikan jalan, Murni langsung memotret. Klik. Satu foto, satu momen yang dipelintir. Dengan cepat ia zoom, memastikan sudut tampak seolah-olah Raka sedang merusak barang. Ia mengubah angle agar kardus itu terlihat seperti tumpukan barang rusak. Kemudian ia berseru keras, membuat beberapa warga langsung menoleh. Ketahuan akhirnya, selalu pura-pura baik padahal merusakin barang warga. Raka tercengang, menurunkan tangan yang memegang kardus. Bu Murni, saya cuma apa? Potong Murni dengan suara melengking. Cuma ngancurin lagi. Kamu itu pembuat onar dari kemarin. Suara Murni menggema, memancing warga keluar rumah. Bu Rumi berdiri di depan warungnya, wajah penasaran bercampur was-was. Pak Jojo mendekat sambil mengerenyit. Lah, itu buktinya. Nih fotonya. Baru aja saya foto dia lagi utak-atik barang warga. Murni memamerkan layar ponselnya tanpa memberi Raka kesempatan menjelaskan. Beberapa warga mulai bergumam. Waduh, mulai lagi. Beneran ya? Jangan-jangan semua dugaannya Bu Murni selama ini benar. Raka menggigit bibir, marah tapi mencoba tetap tenang. Saya cuma mindahin barang supaya nggak nginjek jalan, Bu. Jangan asal nuduh. Tapi Murni malah tertawa sinis. Mindahin atau ngerusak sambil pura-pura nolong. Kampung ini udah tahu watak murak. Nada itu menghanyutkan suasana. Seperti biasa, ucapannya yang penuh dramatik langsung menelan akal sehat beberapa warga. Sari muncul dari rumah, panik melihat kerumunan. Raka kenapa? Apalagi ini Bu Murni? Murni menunjuk Sari dengan telunjuk gemetar penuh emosi pura-pura. Pantis aja, istrinya pembuat masalah. Rumah tangganya pasti sama kayak kelakuannya. Ucapan itu menusuk. Sari menahan napas, wajahnya memucat. Raka menegakkan badan, rahangnya mengeras. Cukup Bu, jangan bawa-bawa istri saya. Tapi Murni justru mendekat, seolah ingin duel kata-kata. Kenapa? Takut ketahuan? Atau takut warga akhirnya sadar siapa kalian sebenarnya? Keributan makin memanas. Beberapa warga menonton, beberapa lainnya mulai cemas. RT Suprapto datang tergesa. Wajahnya lelah karena masalah ini tak pernah selesai. Sudah, jangan ribut di gang. Namun Murni tetap tak mau diam. Pak RT, tuh lihat, saya punya fotonya. Dia merusak barang warga. Raka mencoba menahan diri, tapi tekanan itu menumpuk. Hentikan fitnah ini, katanya perlahan. Suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena marah dipaksa menahan diri. Namun Murni kembali berseru. Kalau nggak suka tinggal di sini, pindah aja.
Kampung Melati bukan tempat buat orang bermasalah. Ucapan itu membuat suasana membeku. Raka menatap langit, memaksakan napas panjang. Karena jika ia melawan, Murni pasti menang lewat fitnah. Di kejauhan, beberapa warga mulai membawa cerita itu pada orang lain. Foto yang diambil Murni sudah beredar melalui grup WhatsApp warga RW 05. Sekali lagi, Murni berhasil mengatur panggung. Dan kali ini, dampaknya lebih luas daripada sebelumnya. Balai warga RW 05 malam itu terasa berbeda. Lampu kuning temara membuat bayangan di dinding tampak bergerigi, seolah ikut menambar ketegangan. Warga memenuhi ruangan, beberapa berdiri karena kursi habis. Suasana berbisik-bisik terdengar di setiap sudut. Raka duduk di kursi paling depan, punggungnya kaku. Sari duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkan walau dirinya sendiri gemetar. Sejak foto yang disebarkan Murni mengalir di grup WhatsApp, banyak warga menganggap Raka ancaman. Pak RT Suprapto berdiri di depan mereka. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, karena beban yang terus-menerus muncul akibat Murni. "Baik warga semua," ucapnya mencoba memulai. "Malam ini kita bahas laporan dari Bu Murni tentang dugaan pengerusakan barang dan perilaku mengganggu yang katanya dilakukan Raka." Murni langsung berdiri, tidak menunggu giliran bicara. "Pak RT, bukti sudah jelas," serunya sambil mengangkat ponsel, memperlihatkan fotonya lagi. "Dia itu biang rusuh, dari pot saya dipindahin, suara motor berisik, sampai buat jalanan ini nggak aman." Warga bergumam, beberapa mengangguk percaya. Bu Rumi yang terjebak antara takut dan tidak enak hati hanya menunduk. Raka menarik nafas panjang. "Saya tidak merusak apapun. Foto itu dipelintir. Saya cuma mindahin kardus supaya nggak ganggu jalan." Namun suara dari warga belakang lantang memotong. "Alasan, orang kayak kamu pasti banyak omongannya. Sudah sering kami dengar keluhan dari Bu Murni." Sari tak tahan lagi, matanya berkaca-kaca. "Tolong, lihat dulu dari dua sisi. Kenapa setiap masalah selalu datang dari Bu Murni? Kenapa tidak ada yang bertanya apa niat sebenarnya?" Murni mendengus keras. "Niat saya cuma satu, menjaga kampung ini dari orang-orang yang membawa masalah." Beberapa warga terpancing. "Kalau bikin resah, ya memang lebih baik pindah aja. Lingkungan sini tenang sebelum Raka datang." Kata-kata itu menghantam Raka seperti batu besar. Pak RT mengetuk meja. "Tenang, tenang semuanya. Kita musyawarah, bukan ribut." Namun ketertiban tak mudah didapat. Dani, tetangga yang mudah terbawa arus gosip, mengangkat tangan. "Pak RT, saya rasa kita harus ambil langkah tegas. Kalau benar dia bikin onar, lebih baik kita keluarkan dari lingkungan RW 05 demi keamanan warga." Suara itu disambut beberapa anggutan. Murni senyum puas. Sari langsung berdiri. "Kalian gak punya bukti apa-apa, hanya foto yang sudah disalahartikan. Kalian mau usir suami saya hanya karena gosip." Murni membalas cepat. "Gosip? Dari awal saya cuma ngasih tahu apa adanya. Kalau kamu merasa tersinggung, berarti memang ada yang disembunyikan." Pak RT akhirnya menatap Raka dengan berat hati. "Raka, warga menuntut jawaban. Ada yang meminta kamu keluar dari lingkungan ini." Ruangan sunyi. Hanya terdengar suara kipas tua yang berderik. Raka berdiri perlahan. Bahunya turun, tapi sorot matanya tetap jujur dan tegar. "Saya nggak pernah ganggu siapapun. Saya kerja, pulang, berusaha hidup tenang sama istri saya. Tapi sejak awal Bu Murni selalu cari celah buat menjatuhkan kami. Saya nggak tahu kenapa." Dia menatap Murni secara langsung. "Apa salah saya, Bu?" Murni memalingkan wajah, menolak tatapan itu. Pak RT mengangkat tangan memberi keputusan sementara. "Musyawarah ini belum selesai. Kita tunda keputusan final sampai saya kumpulkan semua data dan saksi. Untuk sementara, Raka tetap tinggal, tapi saya minta semuanya menahan diri." Keputusan itu tidak memuaskan sebagian warga. Beberapa keluar sambil mengomel. Raka dan Sari berjalan pulang melewati gang yang kini tampak asing, penuh mata yang menilai tanpa bukti. Dan di balik tirai rumahnya, Murni tersenyum tipis. Pertempuran sosial telah mencapai puncak, tapi perang baru saja dimulai. Subuh baru memecah.
Udara dingin menggigit kulit, dan kabut tipis menyelimuti gang Kampung Melati. Lampu-lampu rumah masih padam, hanya 1-2 warung yang mulai bersiap membuka dagangan. Arip, anak laki-laki berusia 10 tahun, polos tapi tajam pengamatannya, bangun lebih awal dari biasanya untuk membeli roti ke warung Burumi. Matanya masih mengantuk, rambutnya acak-acakan, tapi langkahnya ringan. Ia berjalan sambil menyeruput susu kotak ketika melihat sosok yang tak asing di depan rumah Raka. Murni. Tapi bukan sekedar lewat. Gerakannya mencurigakan. Arip otomatis bersembunyi di balik tiang listrik, menahan napas. Ia melihat Murni memegang sesuatu di tangan. Bungkus plastik berisi tanah basah dan sampah kecil. Perempuan itu menengok kanan-kiri, memastikan tidak ada saksi. Lalu perlahan, ia menaburkan isi plastik itu di depan pagar rumah Raka. Arip mengerjap bingung. Ngapain Bu Murninya bersampah di situ? Setelah itu, Murni menaruh satu pot kecil yang sudah patah di dekat halaman Raka, seolah jatuh dari arah dalam pagar. Dan ia berbisik sendiri, cukup keras untuk ditangkap telinga Arip. Biar nanti kelihatan kalau Raka yang bikin, biar warga makin yakin. Arip membeku. Suara itu, tindakan itu, semuanya jelas sabotase. Ia menutupi mulut dengan tangan, menahan keterkejutan. Baru kemarin warga ingin mengusir Raka, tapi ternyata Murni sendiri yang menciptakan semua bukti. Usai melakukan aksinya, Murni cepat-cepat menyembunyikan plastiknya ke dalam tas, lalu berjalan pulang sambil sesekali menoleh. Arip tetap bersembunyi sampai ia menghilang. Setelah aman, ia keluar perlahan, menatap halaman rumah Raka yang kini dipenuhi sampah yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi, semua ini ulah Bu Murni, gumamnya lirih. Namun di balik keterkejutannya, muncul rasa takut. Arip tahu karakter Murni. Ia galak, mudah marah, dan sering menggertak siapa saja, apalagi anak kecil seperti dirinya. Saya harus bilang, tapi ke siapa? Ia memikirkan Burumi, warungnya sering jadi tempat Arip menghabiskan waktu. Tapi Burumi juga sering percaya gosip Murni. Arip menggigit bibir. Ke Pak RT atau Kak Raka langsung. Tapi kalau Bu Murni tahu saya yang lihat. Namun bayangan Raka yang selalu menolongnya, memberi air minum saat ia kepanasan, menolong saat rantainya putus, menguatkan hatinya. Arip memutuskan, aku harus bantu Kak Raka. Dia nggak salah. Hari beranjak pagi. Warga mulai keluar rumah, dan Bu Murni pun memulai aksinya. Ia berteriak dari depan pagar. Astaga, ini apaan lagi? Rumah saya jadi kotor karena sampah dari rumah Raka. Drama pun kembali dimulai. Tapi kali ini, seseorang telah melihat kebenarannya. Seseorang yang tidak pernah dianggap penting oleh Murni. Arip memandang dari kejauhan, tanan kecilnya mengepal. Menunggu waktu yang tepat untuk bersuara. Dan malam nanti, kebenaran pertama akan muncul dari bibir anak kecil itu. Malam turun pelan di Kampung Melati. Rumah-rumah tertutup rapat, hanya suara jangkrik menemani keheningan. Di ruang tamu kecilnya, Raka duduk dengan wajah letih namun tegar. Di hadapannya, meja kayu dipenuhi catatan kecil, foto, dan benda-benda yang ia kumpulkan sejak insiden pertama. Sari membawa 2 gelas teh hangat, duduk di samping suaminya. Pelan-pelan aja mas, kita harus teliti, katanya lembut. Raka mengangguk. Aku gak mau balas dendam, aku cuma mau kebenaran keluar. Ia memulai dengan menyusun kejadian demi kejadian sejak mereka pindah ke kampung itu. Mulai dari pot bunga dipindahkan, gosip pertama yang menyebar lewat Burumi, hingga fitnah foto yang membuat warga hampir mengusirnya. Namun malam ini, Raka punya tambahan penting. Kesaksian Arip. Sore tadi, dengan suara gemetar, Arip mendatanginya. Kak, aku lihat Bu Murni nyebar sampah di depan pagar kakak tadi subuh. Anak itu menggigit bibir, takut, tapi matanya jujur. Raka tidak memaksa, tidak menekan. Ia hanya tersenyum lembut,
sambil mengusap rambut Arif. "Terima kasih, kamu berani. Kakak jaga namamu, nggak akan bilang siapapun." Dan kini, catatan kecil berisi kesaksian Arif menjadi salah satu bukti paling berharga di meja itu. Sari memeriksa salah satu pot pecah yang kemarin ditemukan Raka. "Mas, lihat bagian pinggirnya. Ini bukan jatuh alami. Bekas patahannya rapi, kayak sengaja dipukul." Raka mengamati lebih dekat. Pot itu memang tidak wajar. Ia memotretnya dari beberapa sudut, memastikan nanti bisa jadi bukti visual. Di sisi lain meja, ada kertas berisi screenshot percakapan grup WhatsApp warga. Gosip-gosip yang Murni sebarkan lewat kalimat manis namun mengarah. "Saya cuma ngasih tahu ya, saya sih nggak nuduh, tapi hasilnya selalu sama, warga terpancing." Raka menghela nafas panjang. Murni licik. Dia nggak pernah menyerang langsung, tapi dia bangun pola dari hal kecil. Sari memegang tangannya. "Yang penting sekarang Mas punya bukti dan ada saksi." Raka menatapnya dalam-dalam. "Besok aku mau bicara ke Pak RT, bukan untuk mengadu, tapi untuk menunjukkan data. Kalau beliau mau netral, beliau pasti ngerti." Namun Sari menatap Raka dengan nada waspada. "Tapi Mas, hati-hati. Kalau Bu Murni tahu kita mulai bergerak, dia pasti makin menyerang." Raka tersenyum tipis. "Justru itu, kita harus bergerak sebelum dia menambah cerita lain." Lampu meja menerangi wajah Raka yang dipenuhi tekad. Ini bukan tentang harga diri saja. Ini tentang membersihkan nama baik mereka dari fitnah yang bertahun-tahun akan melekat jika dibiarkan. Ia menulis bagian akhir dari kronologi. Subuh, sabotase terlihat oleh saksi, Arif. Saat ia meletakkan pena, pintu rumah mengetuk pelan. Tok tok tok. Raka terdiam. Sari menatapnya takut. Siapa malam-malam begini? Ia membuka pintu perlahan. Di luar, Bu Rumi berdiri dengan wajah bimbang, memeluk tas kecil di dadanya. "Raka, aku mau bicara. Kayaknya aku udah kebablasan percaya sama Murni." Raka beku. Sari menahan nafas. Untuk pertama kalinya, serangan balik Raka mulai membuahkan hasil. Pihak yang dulu termakan gosip, kini mulai ragu. Dan itu berarti kebenaran sudah mulai merayap keluar. Pagi itu, suasana Kampung Melati berbeda dari biasanya. Gang kecil yang biasanya dipenuhi gosip ringan, kini dipenuhi bisik-bisik gelisah. Bukan tentang Raka, melainkan tentang Murni. Bu Rumi adalah yang pertama membuka jalan malam sebelumnya ketika ia mengetuk pintu rumah Raka dan mengaku telah termakan omongan Murni. Pagi ini, ia berdiri di depan warungnya. Wajahnya tegang namun mantap. "Sudah cukup," gumamnya. "Aku harus bicara." Ketika beberapa ibu-ibu berkumpul di depan warung, Bu Rumi memberanikan diri. "Ibu-ibu, ada hal yang harus saya luruskan," ucapnya. Mata mereka tertuju padanya. Beberapa penasaran, beberapa cemas, dan sebagian tampak enggan. Bu Rumi menarik napas panjang. "Soal gosip tentang Raka itu, saya yang nyebarin. Tapi saya cuma nerusin dari Murni. Saya baru sadar, banyak yang gak masuk akal." Warga saling pandang. Dari ujung kerumunan, Bu Warti, tetangga yang dikenal pendiam, mengangkat tangan pelan. "Saya juga sebenarnya pernah dirugikan sama Bu Murni," katanya lirih. Mata semua orang menoleh kepadanya. Bu Warti menelan ludah. "Dulu waktu saya bangun warung kecil, Murni bilang ke warga kalau saya pakai bahan kadaluarsa. Padahal bohong. Sampai sekarang, warung saya nggak pernah rame lagi." Keheningan menggantung.
Pak Beben, penjaga malam kampung, ikut bicara. Saya pernah dituduh tidur saat ronda. Padahal waktu itu saya lagi muter ke rumah-rumah. Yang bilang pertama kali juga Murni. Satu demi satu tangan terangkat. Saya pernah dituduh nyolong sandal. Dia bilang anak saya bandel, padahal cuma main di depan rumahnya. Dia pernah bilang saya suka ngutang di warung, padahal nggak pernah. Suasana memanas. Warga yang dulu takut bersuara, kini mulai mengungkapkan ketidakadilan yang selama ini mereka telan. Bu Rumi berkata, "Kayaknya selama ini kita semua dibikin percaya sama satu orang. Kita terprovokasi." Pak Darto yang jarang bicara pun akhirnya bersuara. Suaranya berat dan tegas. "Kalau begitu, kita perlu kumpulkan data. Kalau Raka punya bukti, kita juga harus ngumpulin bukti soal perilaku Murni." Kemarahan yang dulu diarahkan pada Raka kini berbalik arah. Namun di tengah kerumunan itu, Arip muncul dengan wajah cemas. Ia mendekati Bu Rumi, memegang bajunya. "Bu, kalau nanti ada kumpulan warga, boleh saya ngomong?" Suaranya kecil tapi teguh. "Ngomong apa, Nak?" tanya Bu Rumi. Arip menggigit bibir. "Saya lihat Bu Murni nyebar sampah subuh-subuh." Warga terdiam seketika. Bu Rumi menatapnya lekat-lekat. "Kamu yakin?" Arip mengangguk, gemetar tapi jujur. "Saya lihat langsung. Saya sembunyi di tiang listrik." Kerumunan mulai bergolak. Suara-suara kecil berubah menjadi gelombang. "Kalau begitu, selama ini Raka difitnah. Kita harus lapor Pak RT. Kebenaran harus keluar." Murni yang biasanya berkeliaran sambil menata wajah angkuhnya, kini justru mengurung diri di rumah, memperhatikan kerumunan dari balik jendela. Ia melihat bibir-bibir yang dulu ia kendalikan dengan gosip, kini saling menguatkan kebenaran. Ia menggertakkan gigi. "Dasar warga nggak tahu diri, berani-beraninya," gumamnya getir. Tapi tak seperti biasanya, kali ini kata-katanya tidak menyebar kemana-mana. Karena untuk pertama kalinya, kampung tak lagi berada dalam kendali Murni. Senja turun pelan-pelan, mewarnai langit kampung Melati dengan oranye kusam, seolah ikut menyaksikan runtuhnya topeng seseorang yang selama ini merasa tak tersentuh. Murni duduk di teras rumahnya, gelisah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan tatapan-tatapan aneh dari warga yang biasanya memujinya. Senyum palsunya tak lagi mendapat balasan. Bisik-bisik mengikuti langkahnya setiap kali ia lewat. Di warung Bu Rumi, suasana sudah berubah. "Bu, itu beneran sih? Masa Murni yang mindahin pot Raka waktu itu?" bisik salah satu ibu. Bu Rumi tak lagi membela, kini lebih berhati-hati. Aku cuma cerita yang kudengar, tapi kalau ternyata ada yang ditutupin, ya aku nggak mau ikut-ikutan lagi." Nama Murni makin sering disebut, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai sumber masalah. Di sisi lain, Raka dan Sari mulai mengumpulkan simpati. Ari perlahan membuka suara tentang yang ia lihat. Warga yang dulu diam, kini mulai berbicara, menceritakan pengalaman mereka sendiri. Murni pernah memutarbalikkan kejadian kecil tentang sampah. Murni pernah menuduh anak kecil mencuri, padahal barangnya jatuh. Murni pernah sengaja mengadu domba dua keluarga. Semua itu terkumpul menjadi potongan fakta yang semakin menekan dirinya. Di rumahnya, Murni mulai panik. Ia berjalan bolak-balik, wajah tegang, bibir bergetar menahan amarah yang bercampur ketakutan.
Strateginya untuk mengontrol warga mulai goyah. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kampung tak lagi berada di bawah pengaruhnya. Namun, bukannya mengalah, Murni justru menyiapkan aksi yang lebih ekstrim, karena dalam kepalanya hanya ada satu prinsip: kalau aku jatuh, semua harus jatuh bersamaku. Dan dari titik inilah, azab sosial mulai mengintip. Pagi itu, kampung Melati terasa lebih sunyi, namun bukan sunyi biasa. Ini adalah sunyi yang menghindari seseorang. Murni keluar rumah membawa tas belanja, berusaha tetap terlihat anggun seperti biasanya. Namun langkahnya terhenti ketika melihat warung Burumi yang biasanya ramai, kini dipenuhi warga, tapi tidak satu pun menoleh ke arah Murni. Ia melangkah mendekat. "Burumi, gula 1 ya?" Burumi memasukkan barang ke kantong pembeli lain, pura-pura tidak mendengar. Murni menunggu, memaksa senyum. "Burumi, gula 1?" Burumi akhirnya menoleh, namun suaranya dingin. "Maaf Bu Murni, gula habis. Padahal jelas-jelas toples gula masih penuh." Warga di sekitar warung saling berbisik. Kali ini tak lagi berusaha menutupinya. "Sudah, jangan dilayani dulu. Biar dia mikir. Pantesan, dari dulu banyak masalah." Nama Murni kini menjadi figuran dalam kampung yang dulu ia kuasai. Bukan lagi pusat perhatian, tetapi pusat penolakan. Saat ia berjalan pulang, beberapa anak kecil yang biasanya ia pakai sebagai pemancing gosip, kini lari menjauh. Bahkan tetangga yang paling mudah dipengaruhi pun kini menutup pintu setengah saat ia lewat. Rumah Murni seperti pulau asing, dikelilingi kampung yang sudah tidak mau menerima keberadaannya. Di dalam rumah, ia menutup pintu perlahan, wajah pucat, nafas tidak beraturan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Murni merasakan sesuatu yang selama ini ia berikan kepada orang lain. Dikucilkan, diabaikan, dijauhi. Namun alih-alih menyadari kesalahannya, Murni justru berbisik lirih dengan mata merah penuh dendam. "Kalau mereka menjauh, aku akan buat mereka datang, entah bagaimanapun caranya." Azab sosial baru dimulai, dan ini barulah babak pertama. Siang itu, panas menyengat kampung Melati, tapi hawa di rumah Murni jauh lebih panas dari matahari. Ia duduk di teras rumahnya, menata dagangan kecil yang baru beberapa hari ia coba jual, keripik, gorengan, dan beberapa toples kue kering. Biasanya, sedikit saja ia membuka lapak, warga sudah berdatangan, bukan untuk membeli, tapi untuk menggali gosip. Tapi kali ini, tidak ada satupun yang mendekat. Angin hanya menggeser plastik pembungkus dagangan, seolah mengejek bahwa hanya angin yang mau datang. Murni mulai menawarkan dengan suara dibuat manis, walau jelas terdengar gugup. "Bu Ati, beli keripik, baru goreng, enak." Bu Ati hanya tersenyum canggung dan berlalu cepat sambil pura-pura melihat jam tangan. Pak Jaya yang lewat hanya mengangguk singkat tanpa berhenti. Sementara itu, dua ibu-ibu yang biasanya akrab dengannya tidak lagi berhenti untuk berbincang. Mereka bahkan berjalan memutar lebih jauh, memilih jalur yang tidak melewati depan rumah Murni. Hari berjalan sangat pelan. Jam 4 sore, keringat sudah membasahi wajah dan lehernya. Dagangan masih utuh. Gelombang penolakan sosial kini berubah menjadi azab ekonomi yang nyata. Murni masuk ke rumah, menutup pintu dengan cepat. Nafasnya terengah, tangannya gemetar melihat dompet yang makin menipis. Ini tidak mungkin. Mereka pasti cuma lupa. Besok pasti ada yang beli. Gumamnya mencoba membesarkan hati sendiri.
namun suaranya pecah saat melihat tagihan listrik yang ia letakkan di meja. 3 hari lagi jatuh tempo, dan uangnya bahkan tak cukup untuk setengahnya. Untuk pertama kalinya, mata Murni berkaca-kaca, bukan karena penyesalan, tetapi karena takut kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ia duduk, memegang kepalanya, berdesis lirih. Kenapa hidup bisa berbalik seperti ini? Semua salah mereka, salah mereka. Ia masih belum mau menerima kenyataan bahwa azab yang menimpanya berasal dari dirinya sendiri. Di luar, langit sore mulai menguning kusam, seakan ikut menyaksikan jatuhnya seseorang yang dulu selalu merasa berada di atas semua orang. Malam itu, kampung Melati diselimuti dingin yang menusuk tulang. Di rumah Murni, lampu remang-remang hanya menyorot dinding kosong. Ia berbaring di tempat tidur, tubuhnya menggigil dan kulit pucat. Pusing menyerang hingga pandangannya kabur. Sejak pagi, tidak ada seorang pun yang datang menengok. Warung tidak lagi melayani, tetangga menutup pintu, anak-anak lari menjauh. Semua akibat ulahnya sendiri yang selama ini menyebar fitnah dan kebohongan. Hanya satu orang yang menembus isolasi itu, Pak RT Suprapto. Ia datang membawa secangkir air hangat, wajahnya serius namun bersahaja. "Bu, minum ini dulu," katanya lembut, menaruh gelas di meja samping tempat tidur. "Kamu harus jaga kesehatan." Murni menatap Pak RT dengan mata sembab dan nafas tersengal. "Kenapa cuma kau yang datang?" Suaranya lemah, hampir berbisik. Pak RT tidak menjawab langsung. Ia duduk di kursi dekat tempat tidur, menatapnya dengan tegas. "Karena tugas saya menjaga semua warga, Bu. Tapi jangan salah, saya datang bukan untuk menegur. Saya datang karena manusia harus peduli, meski kesalahan sudah banyak dilakukan." Murni memejamkan mata, merasa sendirian. Tubuhnya lemah, nyawa seakan menuntut istirahat. Dunia yang selama ini ia kuasai, kampung yang selalu patuh padanya, kini meninggalkannya sendirian. Dan rasa sakit itu terasa lebih tajam daripada apapun yang ia alami. Di luar jendela, angin malam berbisik. Ia sadar, untuk pertama kalinya, hidupnya tergantung pada orang lain, dan tidak ada yang sudi membantunya selain Pak RT. Sari dan Raka pun, yang biasanya menjadi pihak yang selalu difitnah, tidak perlu hadir. Mereka tahu hukum alam sosial sedang bekerja, azab yang lahir dari kesombongan dan kebohongan. Murni menatap gelas air di tangannya, menyesali setiap langkahnya, meski bibirnya masih mencoba menahan rasa malu dan marah. Di kejauhan, suara malam dan jangkrik mengisi keheningan. Dan Murni yang dulu menertawakan kesusahan orang lain, kini merasakan pahitnya sendiri, sendirian, sakit, dan tersudut oleh dunia. Murni duduk di teras rumah Raka dan Sari. Tubuhnya masih lemah akibat sakit yang menimpanya beberapa hari terakhir. Ia menggenggam tangan sendiri, napas tersengal, wajahnya pucat tapi penuh ketakutan. Raka dan Sari berdiri di depan rumah, menatapnya dengan campuran emosi. Marah, ragu, tapi juga penasaran. Murni menarik napas panjang. "Raka, Sari, aku minta maaf." Suaranya serak, hampir tak terdengar. Air mata menetes di pipinya. "Aku selama ini menabur fitnah, menuduh, membuat kalian tersudut. Aku menyesal. Aku salah." Sari menahan napas, matanya berkaca-kaca. Raka tetap diam, sorot matanya tajam,
tapi tetap menenangkan. Murni menunduk lebih dalam, gemetar. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang kulakukan. Aku hanya bisa minta maaf. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tolong, terimalah maafku. Ia menutup wajah dengan tangan, terseduh-seduh. Sari melangkah maju, menyentuh bahunya perlahan. Bu Murni, penyesalan datang terlambat, tapi setidaknya kau menyadari kesalahanmu, katanya lembut. Yang penting sekarang, kita lihat niatmu untuk berubah. Raka tetap berdiri tegak, menatap kajam tapi tidak menghakimi. Aku akan dengar dulu, Bu Murni. Tapi ingat, kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan kata-kata saja. Murni menatap mereka berdua, air mata mengalir deras. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Aku janji, aku akan berubah. Di balik pintu, anak-anak kampung yang sedang bermain menengok dengan penasaran. Mereka melihat bahwa bahkan orang yang dulu menabur kesusahan bisa merasakan penyesalan dan mencoba menebusnya. Murni jatuh duduk, kelelahan tapi lega. Merasakan beban yang selama ini menekan akhirnya mulai terangkat. Namun ia tahu, perjalanan untuk membangun kembali kepercayaan akan panjang dan penuh perjuangan. Dan malam itu, air mata dan penyesalan menjadi awal perubahan Murni yang sebenarnya. Sejak pagi, Kampung Melati tampak berbeda. Suara anak-anak bermain terdengar yang di gang. Ibu-ibu bercakap-cakap sambil tertawa ringan, dan warung-warung kembali dipenuhi pelanggan. Murni keluar rumah, langkahnya masih hati-hati, tapi kali ini tidak ada rasa takut yang menghantui. Ia menuju rumah Raka dan Sari, membawa sekeranjang kue sebagai simbol perdamaian. Raka menyambutnya dengan senyum tegas tapi hangat. Bu Murni, kami terima permintaan maafmu. Yang penting, sekarang kita bisa mulai lagi dari awal. Sari menambahkan, kampung ini akan damai jika kita semua belajar dari kesalahan, dan aku yakin semua warga ingin melihat itu. Murni menunduk, mengangguk. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Aku janji, aku akan menjaga sikapku mulai sekarang. Pak RT Suprapto muncul dari kejauhan, tersenyum bangga. Lihat, tidak ada masalah yang tidak bisa diperbaiki kalau semua pihak mau jujur dan mau belajar. Warga lain pun mulai berkumpul, menyambut Murni dengan perlahan. Ada rasa waspada tapi juga optimisme. Anak-anak berlari mendekat, bermain di halaman yang sebelumnya menjadi arena fitnah. Arif tersenyum lega, berdiri di samping Raka, merasa ikut berperan dalam kebenaran yang akhirnya muncul. Jadi, kampung kita damai lagi ya, gumamnya pelan menatap langit biru. Raka menatap sekeliling, menarik napas panjang. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah lagi. Ini tentang belajar menghargai sesama dan tidak mudah percaya gosip yang merusak. Sari menggenggam tangannya, tersenyum. Dan tentang kesabaran, kadang kita harus menunggu waktu yang tepat untuk kebenaran keluar. Murni menunduk, tapi senyumnya tipis menunjukkan harapan baru. Hari itu Kampung Melati kembali damai, dan pesan moral tersampaikan jelas. Kesombongan dan fitnah membawa kehancuran. Tetapi kejujuran, kesabaran, dan pengampunan bisa membangun kembali damai. Suasana sore semakin hangat. Angin lembut menyapu gang kampung, membawa aroma bunga dan kue yang Murni bawa. Kisah ini ditutup bukan dengan dendam, tapi dengan pelajaran yang akan dikenang setiap warga. Dan itulah kisah Kampung Melati, tentang tetangga yang usil, fitnah yang menghancurkan, dan pelajaran penting tentang kesabaran, kejujuran, serta pengampunan. Kadang orang yang kita kira tak bersalah bisa menjadi penyebab masalah besar. Dan kadang kebenaran datang dari yang tak terduga, bahkan dari anak kecil sekalipun. Ingat, wahai sahabat, jangan mudah percaya gosip, jangan iri, jangan dengki, karena setiap perbuatan, sekecil apapun, akan kembali pada diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai.
Jika kamu terinspirasi, bagikan kisah ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di mana drama, azab, dan pelajaran hidup selalu menunggu di balik cerita. Hanya di Ismail Bercerita.